Selamat pagi pemirsa, kabar Sumbaksel kembali hadir menemani pagi Anda menyajikan informasi dari berbagai penjuru Sumatera bagian selatan. Bersama saya Anggi Pradita, berikut kabar Sumbaksel selengkapnya. Pemirsa, apel kesiapsiagaan personil dan peralatan kebakaran hutan, kebun, dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tahun 2026 lebih dari 400 personil, TNI Polri, Satpol PP, BPBD, pemadam kebakaran, serta pihak perusahaan dikerahkan. Apel kesiapsiagaan personil dan peralatan kebakaran hutan, kebun, dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tahun 2026. Lebih dari 400 personil TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, pemadam kebakaran, serta pihak perusahaan dikerahkan. Lebih dari 400-an personil yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, BPBD, tim pemadam kebakaran, serta seluruh perusahaan yang ada di wilayah Musi Banyuasin siap dikerahkan dan siap disiagakan dalam menghadapi Karhubunlah kebakaran hutan, kebun, dan lahan tahun 2026. Di halaman pendopo Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin, apel kesiapsiagaan digelar dan dipimpin langsung oleh Bupati Musi Banyuasin HM Toha. Bupati yang didampingi oleh Kapolres Musi Banyuasin serta Dandim 0401 Muba dan seluruh SKPD juga meninjau langsung persiapan berbagai macam alat pemadam kebakaran, serta puluhan kendaraan untuk mencegah Karhutbunlah. Ya, yang jelas kita dari Polres Muba dengan Dandim Muba selalu berkoordinasi, kolaborasi dengan pihak BPBD untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Intinya jangan membakar lahan, ya, jangan membakar lahan, jangan buka lahan dengan cara membakar. Itu sudah jelas aturan hukumnya, ada sanksinya. Sebagai dan Satgas Karhutlah untuk wilayah Sumsel, jadi saya selaku dan Satgas sudah siap. Sebelumnya juga kita pernah apel beserta seluruh perusahaan dan BMKG termasuk ini dari BPBD. Kita sudah apel di Korem, Coffee Morning, menyampaikan komitmen supaya tidak ada pembakaran lahan. Itu aja dari. Jadi semua peralatan kita cek, jangan sampai ada yang gagal ketika kita gunakan. Ya, semua persiapan sudah siap, Pak? Alhamdulillah kayaknya sudah siap semua. Personil apa aja dan berapa personil, Pak, yang disiapkan untuk Karhutlah tahun 2026 ini? Kalau mobil bisa 40, mobil pemadam kebakaran, personil ada berapa? 430. Dalam menghadapi Karhutbunlah, warga dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran jika ingin membuka lahan mereka. Sebab pelaku pembakaran hutan, kebun, dan lahan diatur dalam undang-undang dan terancam hukuman 15 tahun penjara serta denda 15 miliar rupiah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Momen peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Pemkab Musi Banyuasin mengajak ASN dan masyarakat untuk hijrah melakukan perubahan ke arah lebih baik, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Pemkab Musi Banyuasin menggelar tausiah dan doa bersama di Pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate, Sekayu. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Muba, Kiai Abdurrahman Husen, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jemaah pengajian dan Majelis Taklim Sekayu. Wabub Muba menyampaikan peringatan 1 Muharram bukan sekedar pergantian kalender, melainkan momentum untuk meneladani semangat hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang syarat dengan nilai perubahan dan kemajuan. Alhamdulillah hari ini pemerintah daerah Musi Banyuasin bisa melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan tema mudah-mudahan bisa ada perubahan kembali kepada perubahan yang lebih bagus lagi. Itu aja. Tujuan acara sendiri apa ini, Pak? Oh, tujuannya? Tujuannya adalah ya kita menyambut Tahun Baru Islam di tahun 1448 Hijriah. Terus mungkin makna dari Tahun Baru Islam ini apa ya? Makna daripada ini adalah perubahan supaya berubah menjadi lebih baik lagi, berubah menjadi lebih
sebelumnya belum ada ini. Jadi tahun baru merupakan tahun untuk introspeksi, melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Wabub juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam ini sebagai momentum memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Dari Musi Banyu Asin, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pembayaran dam jemaah haji sebanyak 1.300 hewan jenis kambing dan sapi dipotong di Mariana Banyu Asin 1, yang semuanya akan disalurkan kepada penerima manfaat. Terkait pembayaran dam jemaah haji, sebanyak 1.300 hewan jenis kambing dan sapi dipotong di Mariana Banyu Asin 1, yang semuanya akan disalurkan kepada penerima manfaat. DPW Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau DPW FK KBI HU Sumatera Selatan bersama dengan masyarakat melakukan penyembelihan atau pemotongan dam jemaah haji sebanyak 1.300 hewan jenis kambing dan sapi. Pelaksanaan penyembelihan ini sendiri dilakukan di Kampung Sambirejo RT 21 RW 04, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyu Asin 1, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Menurut Ketua FK KBI HU Sumatera Selatan, Haji Peter Abdullah Haji Yasin SAGM Hum, penyembelihan hewan dam jemaah haji ini dilakukan oleh 8 KBH yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Dengan total 1.300 hewan jenis kambing dan sapi sesuai dengan amanat dari Kementerian Haji Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa dam sudah mulai dibolehkan untuk disembelih di tanah air sehingga ada manfaat luar biasa bagi masyarakat luas. Untuk pendistribusian dagingnya, DPW Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Sumatera Selatan bekerja sama dengan beberapa lembaga amil zakat yang ada di Sumatera Selatan. Penyembelihan hewan dam yang merupakan dam dari beberapa KBIH yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini sesuai dengan amanat dari Kementerian Haji Indonesia bahwa dam sudah mulai dibolehkan untuk disembelih di tanah air. Dan setelah kita lakukan, kelihatannya ada beberapa manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Dan kebetulan untuk distribusi daging itu sendiri kita bekerja sama dengan beberapa lembaga amil zakat yang ada di Sumatera Selatan. Bisa dijelasin. Alhamdulillah tahun ini kami menerima penyaluran daging dan haji tahun 2026 yang kami salurkan juga sebagian ke Ponpes, juga ada ke rumah yatim dan keluarga-warga, dan nanti siang kami akan menyalurkan ke daerah Kertapati. Daging dam jemaah haji ini juga didistribusikan melalui beberapa RT di lingkungan tempat pemotongan hewan Ponpes, Rumah Tafis, serta ke panti asuhan di Palembang dan Banyu Asin. Warga mendoakan para jemaah haji agar memperoleh haji yang mabrur dan mabruroh, serta mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, pengukuhan pengurus Forum HRD Wilayah Musi Banyu Asin periode 2026 hingga 2029 merupakan pelopor perlindungan kerja rentan serta pekerja perempuan rentan dan mendorong tenaga kerja lokal serta perlindungan pekerja rentan. Pengukuhan pengurus Forum HRD atau Human Resources Development periode 2026-2029 dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Musi Banyu Asin, Kiai Rohman Hussein, di Hotel Santika Palembang, Jumat 12 Juni 2026. Acara yang dihadiri oleh seluruh perwakilan perusahaan yang ada di wilayah Musi Banyu Asin serta pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyu Asin. Wakil Bupati Musi Banyu Asin didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Haryadi Sinulingga serta Kepala BPJS Sumbaksel Kuncoro Budiwinarto memberikan penghargaan kepada perusahaan atas dukungan dan kerjasama perusahaan dalam perlindungan pekerja rentan, serta bersama-sama mencanangkan gerakan gotong royong Muba Peduli 100 Pekerja Rentan, serta peduli pekerja perempuan rentan yang terlindungi. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengukuhkan forum HRD untuk Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi tergabung seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin, HRD-nya itu sudah punya forum. Ini untuk menjaga kolaborasi dan sinergi antara perusahaan-perusahaan dengan pemerintah. Ya, ini yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyu atau di seluruh Indonesia, Pak? Ya, alhamdulillah. Ini memang baru terbentuk dan insya Allah ini yang pertama di Indonesia. Mudah-mudahan ini juga akan ditiru oleh
kabupaten-kabupaten yang lain. Ya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Musi Banyuasin Arya Sinulinga mengatakan bahwa 100 pekerja rentan nantinya akan dibiayai dari CSR perusahaan. Harapan kami ke depan seluruh sebagaimana tindak lanjut surat edaran Bapak Bupati Musi Banyuasin bahwa seluruh perusahaan yang beroperasional di Kabupaten Musi Banyuasin itu minimal wajib 100 pekerja rentan yang beroperasi di wilayah perusahaannya, baik pekerja rentan dan pekerja perempuan rentan, minimal 100 itu dibiayai oleh CSR perusahaannya masing-masing. Pengukuhan pengurus Forum HRD sebagai pelopor pertama di Indonesia yang menjamin perlindungan pekerja rentan serta pekerja perempuan rentan semoga menjadi contoh bagi kabupaten lainnya khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujakusuma, TV One mengabarkan. Sidang pra-peradilan dugaan tidak sesuai prosedur penangkapan oleh pihak kepolisian digelar di Pengadilan Negeri Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Terduga pelaku ditangkap saat dirinya tengah bekerja di salah satu minimarket, sedangkan diduga korban mengaku hamil 7 bulan. Keluarga diduga korban bersama tim kuasa hukum mendatangi kantor Pengadilan Negeri Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dalam panggilan sidang pra-peradilan. Dugaan polisi salah prosedur dalam melakukan penangkapan terhadap RD, yang diduga pelaku pencabulan terhadap NB, warga Kecamatan Sekayu Musi Banyuasin. RD ditangkap pihak kepolisian unit PPA Polres Musi Banyuasin saat tengah bekerja di salah satu minimarket setelah polisi menerima laporan dari diduga korban. Sementara itu orang tua RD mengaku bahwa anaknya ditangkap serta dianiaya untuk mengakui perbuatannya. Saya nggak terima anak saya dituntut mengamili si Nabila itu. Padahal nggak ada. Menghamili, mencabuli, perbuatan seks. Tapi polisi nggak ada. Boleh saya ceritakan tuntutan mereka apa gitu? Boleh. Nah, Terus pihak polisian apa yang kita tuntut juga, Pak? pihak polisian saya tuntut masalah BAP. BAP itu tanpa melalui prosedur, SOP-nya tidak ada. Itu ketika di BAP itu kan mestinya ada pendamping, kuasa hukum, ada rekaman, ternyata nggak ada. Sidang pra-peradilan yang digelar adalah agenda penyampaian jawaban termohon tentang sangkaan persetubuhan yang dilakukan terduga RD terhadap NB. Sementara polisi diduga tidak cukup menemukan barang bukti terhadap RD, seharusnya RD ditahan selama 40 hari dan kini sudah mencapai 46 hari. Jadi ini adalah perkara mengenai persetubuhan yang disangkakan kepada klien kami terhadap seseorang anak yang seorang wanita di bawah umur. Itu pada intinya, ya. Jadi dalam proses ini kami melihat itu ada hal yang perlu kami uji di pengadilan. Artinya dari proses penangkapannya, proses penahanannya, proses penyitaan barang bukti. Rencananya pihak keluarga pemohon serta kuasa hukum pemohon akan melakukan tes DNA terhadap kehamilan diduga korban, sebab kehamilan diduga korban diduga bukan janin dari RD. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujakusuma, TV One mengabarkan. Sidang pra-peradilan dugaan penganiayaan serta salah tangkap diduga dilakukan aparat kepolisian kepada diduga korban penggelapan kendaraan digelar di Pengadilan Negeri Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penangkapan kepada diduga korban diduga menyalahi prosedur. Sidang pra-peradilan dugaan penganiayaan serta salah tangkap diduga dilakukan aparat kepolisian kepada diduga korban penggelapan kendaraan digelar di Pengadilan Negeri Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penangkapan kepada diduga korban diduga menyalahi prosedur. Adanya dugaan salah tangkap serta dugaan penganiayaan terhadap diduga korban bernama Eko Prasetyo, warga Kecamatan Babatoban, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Atas dugaan salah tangkap dan adanya dugaan penganiayaan ini, keluarga Eko Prasetyo menggugat ke pra-peradilan yang didampingi oleh 3 kuasa hukumnya, yakni Novita Roy Lubis SHMH, Muhammad Irham SHMH, serta Hoirul Nirakrop SHMH. Sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Sekayu ini dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak pemohon. Dengan gugatan tidak sahnya penangkapan, tidak sahnya penetapan tersangka, tidak sahnya penahanan, serta tidak sahnya perpanjangan penahanan terhadap Eko Prasetyo. Orang tua korban mengaku bahwa anaknya tidak pernah menjadi penadah kendaraan curian serta mengaku dianiaya saat ditangkap.
Anak saya itu bukan maling, bukan pendada, bukan pencuri. Kenapa anak aku ditangkap? Sampai dibawa ke Polres, sampai digebuk, sampai mama, sampai patah tulang. Nah di sini aku tidak senang, aku minta keadilan yang seadil-adilnya. Korban bernama Eko Prasetya MG. Ya, itu diapain itu? Ya, dilakukan upaya paksa, penangkapan tidak sah, penahanan tidak sah, dan pada saat penangkapan dilakukan kekerasan. Adanya dugaan kekerasan yang mengakibatkan klien kami ini mengalami luka memar, luka bakar ya, kemudian patah kakinya ya, dan hingga hari ini lebih kurang 50 hari ditahan di Polres Muba. Yang kita gugat di pra-peradilan ini. Iya benar. Apa ini Bu yang kita gugat ini? Yang kami gugat adalah tidak sahnya syarat formil atas penangkapan upaya paksa tersebut, dan kami harap klien kami mendapatkan keadilan dan dibebaskan. Keluarga diduga korban bersama tim kuasa hukumnya meminta Eko Prasetyo diduga korban segera dibebaskan karena diduga korban tidak bersalah dan polisi diduga salah tangkap. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Pujakusuma TV One mengabarkan. Pengukuhan PGRI Pengurus Daerah Sumatera Selatan masa bakti ke-23 tahun 2024-2029 berlangsung Kamis 18 Juni 2026. Pengukuhan diresmikan langsung oleh Ketua PB PGRI Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM. Pengukuhan pengurus daerah PGRI Provinsi Sumatera Selatan masa bakti ke-23 tahun 2024-2029 digelar di Aula SMK 6 Palembang Kamis 18 Juni 2026. Pengukuhan Ketua PGRI Sumsel Dr. Andes Haji Riza Fahlevi MM dan jajaran dipimpin Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PB PGRI, Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM, dan disaksikan guru seluruh Sumsel dan jajaran Forkopimda Sumsel. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM berharap polemik yang selama ini disebut sebagai dualisme dalam tubuh PGRI dapat segera berakhir. Menurut Teguh, kehadiran berbagai elemen organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi simbol dukungan, kebersamaan, dan harapan agar persoalan yang selama ini terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Kami sampaikan selamat atas dilantiknya teman-teman pengurus PGRI Sumatera Selatan. Ini luar biasa. Ya. Ini bagian komitmen para guru di mana ada kepengurusan kesinambungan ini harus dilakukan dengan produktif dan mewakili sehingga yang semula PGRI ini persepsinya berbeda dan banyak, insya Allah dengan dilantik ini sudah ditandai kerukunan yang luar biasa. Amin. Kalau ditanya perubahan, yang jelas dari kata teman sendiri menyebut kami begal, dari situlah kami keluar program yang tidak omong-omong. Artinya apa? Kami akan tunjukkan bahwa guru termasuk pengurusnya tidak ada perbuatan yang tercela. Kalau sudah pengurus ada perbuatan tercela, apa jadinya di mata guru? Nah, oleh sebab itu kita taat hukum, patuh azas. Selalu saya katakan begitu. Terkait persoalan hukum yang masih berjalan, Teguh menegaskan bahwa PB PGRI menghormati seluruh proses hukum yang berlaku. Menurutnya, setiap tahapan hukum harus dihormati hingga terdapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang yang ke-1343. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang yang ke-1343. Bertempat di gedung DPRD Kota Palembang pada hari Rabu, 17 Juni 2026, rapat paripurna istimewa memperingati hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026 digelar. Dihadiri langsung Gubernur Sumatera Selatan, beserta Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, beserta jajaran pemerintah Kota Palembang dan Wali Kota Palembang. Selain itu hadir juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Rapat dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri yang menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Palembang selama beberapa tahun terakhir. Berbagai program pembangunan, peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian dari evaluasi yang disampaikan dalam rapat paripurna. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan pidato sambutan yang berisi refleksi perjalanan panjang pembangunan Kota Palembang. Wali Kota memaparkan berbagai capaian yang telah berhasil diraih pemerintah Kota Palembang, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor ekonomi, hingga berbagai program strategis yang akan menjadi prioritas pembangunan ke depan. Dibangun di atas fondasi keberagaman, dirawat dengan kedamaian, dan dibesarkan oleh semangat pantang menyerah. Sebuah kota tidak akan pernah bisa tegak berdiri hanya karena kekuatan satu orang. Palembang berdiri kokoh karena kita melangkah bersama, saling menopang dan saling menguatkan. Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Jadi Kota Palembang sebagai sarana memperkuat persatuan dan komitmen bersama dalam membangun kota yang lebih maju, terutama permasalahan banjir di Kota Palembang. Untuk ke depan, insya Allah eksekutif dan legislatif akan maju bersama-sama untuk membangun Kota Palembang. Kita tuntaskan kemiskinan, banjir, insya Allah nanti kami dari DPR Kota Palembang, khususnya 4 akan berkoordinasi dengan Pak Wali supaya jangan adalah banjir-banjir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One, mengabarkan. Pemirsa, Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Roni Santana melakukan kunjungan kerjanya di Kota Lubuk Linggau. Kunker Wakapolda ini sekaligus mewakili Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Roni Santana melakukan kunjungan kerjanya di Kota Lubuk Linggau. Kunker Wakapolda ini sekaligus mewakili Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, yang direncanakan hadir dalam rangkaian kegiatan yang digelar oleh jajaran Polres Lubuk Linggau dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80 tahun dengan tema 80 tahun Polri untuk masyarakat. Saat tiba di Mapolres Lubuk Linggau, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Roni Santana langsung memimpin apel Sabuk Kamtipnas yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, serta tokoh lintas agama sekota Lubuk Linggau. Sabuk Kamtipnas merupakan salah satu program unggulan Kapolda Sumsel yang diberi nama Nyago Bumi Sriwijaya 247, yang berarti 24 jam 7 hari. Polda Sumsel dan jajaran siap siaga menjaga situasi Kamtipnas di wilayah Sumatera Selatan. Melaksanakan perintah dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda untuk bagaimana Polres Lubuk Linggau bisa menyiapkan ataupun memberdayakan lahan-lahan kosong yang tidak produktif untuk ditanami jagung. Karena kita tahu bahwa Polri dalam konteks tahanan pangan ini diberikan amanah untuk memastikan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif ditanami jagung sehingga bisa bermanfaat dan lebih berproduktif lagi. Saya kira mungkin itu sekian, dan tentunya pesan terakhir kami harapkan untuk seluruh warga Kota Lubuk Linggau untuk bersama-sama bergandengan tangan. Mari kita ciptakan keamanan dan ketertiban, persatuan dan perdamaian yang lebih baik lagi di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dan Indonesia pada umumnya. Kita sama-sama mendeklarasikan, dalam hal ini mendukung situasi Kamtipmas Lubuk Linggau dalam suasana yang selalu aman, di mana selain itu kita juga melaksanakan kegiatan doa lintas agama. Rangkaian ini semua adalah suatu bentuk Sabuk Kamtipmas temanya, di mana ini adalah program dari Bapak Kapolda Sumatera Selatan, yaitu Nyago Bumi Sriwijaya 247, 24 jam 7 hari. Kita selalu siap untuk menjaga situasi Kamtipmas Sumatera Selatan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kabar Sumbaksel hari ini. Saya Anggi Pradita dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.